tidak saya pupuk, tapi masih ada buahnya. Nah, contoh buah seperti itu. Nah, jadi seperti ini contoh buahnya. Nah, contoh lokasi seperti ini ya. Contoh lokasinya ini tidak dipupuk. Selamat siang semuanya, sahabat petani kelapa sawit. Kali ini saya akan sharing tentang tanam kelapa sawit yang tidak saya lakukan pemupukan hampir 3 tahun. Nah, tapi nyatanya tuh tanaman yang ada di kebun ini masih bisa jadi seperti yang teman-teman lihat. Nanti akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan seperti apa perkembangannya pada tanaman ini walaupun tidak kita lakukan pemupukan. Nah, jadi artinya itu tanam kelapa sawit yang udah setinggi ini ya. Ini tahun tanamnya tahun 2014. Sekarang tahun 2026. Nah, tinggal teman-teman hitung saja tanaman ini sudah berapa tahun usianya. Sedangkan hasil produksinya masih boleh dikatakan wow, walaupun tidak dilakukan pemupukan. Nah, jadi apa saja rahasianya jika kita tidak sanggup memupuk supaya tanaman kita itu masih tetap bisa bertahan jadi seperti ini. Jangan kemana-mana, ikutin terus video ini. Nah, berikut kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi contoh tanamannya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kebetulan hari ini sedang panen. Nah, contoh buahnya seperti itu. Masih dapat 2 janjang. Nanti akan saya perlihatkan kepada kawan-kawan di bagian sananya ya. Sampai ke sana nantinya. Seperti apa contoh tanaman ini jika tidak dilakukan pemupukan. Ya menurut yang kita lihat dari jarak jauh ya sepertinya sih aman-aman saja. Ya memang ini masih aman. Nah, jadi apa sebabnya maka tidak dipupuk? Kan hasil produksinya bagus. Nah, ini kita ceritakan dulu sebabnya ya. Bukan berarti saya itu tidak mau memupuk. Nah, ini ceritanya hampir 3 tahun yang lalu ya. Gara-gara ini tuh ada penebangan pohon tanam kelapa sawit ini. Ya karena mereka mau melewati untuk jalur ini. Nah, ini jalur PLN ya, yang disebut kata orang sini itu sutet. Nah, jadi ketika sudah ditandain ya waktu itu, ditandain lalu dipatokin. Nah, akhirnya saya tuh ragu ketika mau mupuk. Entah lewat mana ya, entah lewat sini, entah lewat bagian sini. Ya saya tuh ragu. Ya mendingan saya tidak usah mupuk. Nah, gitu prinsipnya. Kalaupun saya pupuk nanti tiba-tiba ditumbangkan ya bakalan sia-sia pupuk yang kita tebar pada kebun ini. Nah, maka ini tidak kita lakukan pemupukan. Nah, berikut kita akan jelaskan apa saja rahasianya walaupun tidak dipupuk tapi tanam ini masih jadi seperti ini. Nah, ini kan ceritanya kan jarak tanamnya rapat. Ada yang 7x7, ada yang 7x8. Ya karena waktu itu saya masih pemula ya. Ya menurutku itu yang penting saya bertani sawit. Ya dan juga saya mau belajar kemana itu tidak ada tempat belajar waktu itu. Ya karena di kala itu belum ada yang namanya HP internet. Jadi saya bingung mau tanya ke siapa. Nah akhirnya saya tanam asalan. Nah sekarang jadi seperti ini. Nah berikut ini yang saya lakukan di kebun ini. Yang namanya tidak dipupuk, ya boleh katakan tidak dirawat, akhirnya kan dia numbuh gulma. Dulunya ini tidak bisa numbuh gulma. Setelah sudah ditumbangkan di bagian sininya, akhirnya sekarang ini numbuh gulma. Nah, jadi ketika saya merawat kebun ini, saya tidak melakukan penyemprotan, ya karena adanya gulma ini, ya gulma ini. Lalu yang saya lakukan, saya hanya membabat bagian anakan kayu saja. Nah, jadi mana kayu yang muncul, itu yang saya babat pakai golok. Nah, sedangkan rumputnya, ya gulma yang lunak seperti itu, saya biarkan sampai hari ini. Nah, jadi seperti apa perkembangannya sekarang ya, walaupun tidak dipupuk hampir 3 tahun, yuk kita lihat perkembangannya. Nah, kalau untuk buah, tuh masih oke ya. Tuh. Untuk batang pohonnya pun masih oke. Nah, cuma ini ada saya lakukan penyusunan jangkos. Ini 6 bulan sebelumnya ya. Setelah ditumbangkan seperti ini lalu saya susun jangkos. Ya maksudku itu supaya
tanah di sekitar tanaman ini itu tidak gersang, jadi lembab. Ya karena adanya jangkos. Sekaligus juga masukku tuh saya ingin memelihara yang namanya gulma lunak dengan adanya jangkos. Nah jadi selama hampir 3 tahun ini saya hanya melakukan jangkos cuma 1 kali. Itu pun 6 bulan terakhir kemarin. Nah sekarang penampakannya jadi seperti ini. Nah kalau bagian daunnya ya seperti teman-teman lihat lah kan, masih aman. Walaupun nih tidak dipupuk. Nah jadi artinya itu kalaupun kita tidak sanggup membeli pupuk, asalkan pemeliharaan gulmanya dilakukan seperti ini ya, dibiarkan menghijau seperti ini, tanaman ini masih bisa bagus, masih aman bagian daunnya. Intinya kita itu melihat tanam kelapa sawit, kalau daunnya masih hijau, pohonnya tidak menguncup, artinya itu tanaman itu masih aman saja. Kalau untuk buah ya masih boleh lah ya kan untuk buahnya ya. Nah tuh teman-teman boleh lihat bagian buahnya seperti ini. Kebetulan panen ya. Nah, untuk pohonnya seperti ini masih ada stok ya. Ini belum dipupuk nih. Nah, nanti cerita itu ketika udah ada hasil panennya ya. Lalu hasil panennya ini nanti akan kita gunakan untuk membeli pupuknya. Ya karena di masa harga pupuk yang sedang tinggi-tingginya itu, ya kalau tidak dengan hasil dia sendiri ya otomatis ya berat juga untuk beli pupuknya. Ya sedangkan harga pupuk per karungnya ya teman-teman paham lah itu harga pupuk berapa sekarang. Nah ini contoh buahnya. Nah itu bagian yang agak tandus ya. Cuma itu udah kita renggangkan pada akhirnya jadi seperti yang teman-teman lihat. Nah kalau untuk buah masih oke ya. Yuk kita lihat di bagian situ. Yang itu tadi dapat berapa ya? Kayak banyak itu. Merah-merah itu. Oren-oren ya. Itu buah hijau. Masaknya oren. Wah ini. Boleh-boleh ini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 janjang. 1 pohon itu. Nah, 9 janjang 1 pohon itu. Boleh-boleh yang ini ya. Nah itu buah yang lainnya ya. Yang ini. Nah artinya itu tanam ini masih bisa bagus walaupun tidak dipupuk. Nah jadi mohon maaf juga ya. Maksud saya itu bukan berarti tanam kelapa sawit itu tidak harus dipupuk. Ya wajib dipupuk harusnya supaya lebih jos lagi. Cuma kalau kita tidak sanggup mupuk, kita hanya sanggup membeli jangkos ya. Nah, seperti itu ya. Disusun seperti itu. Ya fungsinya untuk melembab tanah ya masih bisa jadi seperti yang teman-teman lihat ya. Masih bisa hijau juga pada daunnya. Ya buah pun masih bisa diharapkan. Nah jadi seperti ini penampakannya tuh. Nah ya kan kita nyusun jangkosnya sistem di apa, dihampar ya, bukan disusun keliling. Nah ini udah ditumbuhi rumput, saya nyusunnya tuh di barisan ini. Nah di barisan ini, di sela-sela sawitnya ini, cuma udah tidak kelihatan karena udah tertutup gulma. Jadi seperti itu sistem penyusunannya. Nah itu yang masih nongol tuh jangkosnya seperti itu. Nah itu buahnya ya. Nah nih masih nampak nih jangkosnya ya, seperti itu. Kita susunin di bagian nih, di tepi nih dekat rumpukan ini. Nah, itu kan punya tetangga. Nah, jadi ini ada rumpukan, jadi jangkosnya kita susun di sini. Nah jadi bisa menghasilkan jadi seperti yang nah tuh teman-teman lihat. Nah oke kawan-kawan, nah jadi seperti itulah contoh tanam kelapa sawit yang tidak dipupuk hampir 3 tahun. Nyatanya masih bisa berbuah. Nah tapi ada solusinya, yaitu tadi solusinya kalau kita tidak sanggup membeli pupuk, ya sekurang-kurangnya kita menerapkan jangkos. Dan juga disertai pengendali gulmanya. Nah usahakan gulmanya tuh tetap terjaga, kita kendalikan bagian anak kayunya. Kalau untuk rumputnya ya dibiarkan seperti itu saja. Fungsi itu apa? Fungsinya untuk melembab tanah ya, supaya daun tanaman yang ada di sekitar ini ya bisa tetap hijau. Nah intinya tanam kelapa sawit itu kalau daunnya masih hijau, tanda itu masih baik-baik saja. Oke kawan-kawan, nah jadi hanya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan.
Semoga cara yang saya lakukan ini bisa memberi manfaat untuk kawan-kawan para sahabat petani kelapa sawit. Harapan saya, semoga kawan-kawan tetap semangat merawat kebunnya supaya dapat hasil yang lebih baik. Nah, jadi itu kawan-kawan tetap semangat dan semoga sukses jadi petani mandiri.